Untuk semuanya, Pak Angga. Bagian besar sudah, Pak. Oke Pak, saya Oke, temuin aja Pak Angga ya, Bapak Ibu ya. Nah, Pak. Baik, eh, Bapak Ibu semua, sama maaf kalau terlambat masuk ke keperluan tadi sebentar. Baik, Bapak Ibu semua, jadi pada pagi hari ini, sesuai dengan jadwal yang disampaikan ke saya oleh Sekre, kembali kita bertemu secara online untuk mata kuliah Business Modeling. Kemarin, pada minggu lalu kita sudah membuat pertemuan secara offline dan sudah membahas sampai blok keempat, ya, blok 4 apa 3 ya. Terakhir kita bahas tentang value preposition. Jadi pada hari ini kita masuk ke blok berikutnya dan kita targetkan selesai pada hari ini walaupun satu kali pertemuan, sehingga pada minggu depan yang berikutnya kita sudah masuk ke blok yang lain. Jadi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan dan kita sepakati ya pada minggu lalu, mungkin minggu depan lah saya jelaskan mengenai teknis UTS. Ya boleh lah Pak Angga ya, minggu depan kita jelaskan teknis UTS. Ya, jadi seperti yang kita sepakati, UTS kita hanya tugas yang bisa Bapak Ibu kerjakan di rumah. Nanti waktunya mungkin 1 minggu untuk membuatnya. Boleh diketik komputer dan dia berupa kasus Bapak Ibu ya, bukan teori lagi. Dia berupa kasus, bisa dibahas pelajari di rumah, kemudian dibuat di rumah dan nanti disubmit ke saya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini ada satu lagi topik yang harus kita selesaikan. Nah, topik itu eh, adalah blok 4 ya. Blok 4 itu adalah tentang CRM sebetulnya. Customer Relationship Marketing, atau ada juga menyebutnya Customer Relationship Management. Nah, ini blok keempat dalam sebuah bisnis modeling atau pemodelan bisnis yang salah satu tujuan akhirnya tentu nilai, value, ya. Jadi saya selalu ingatkan kepada Bapak Ibu, yang bisnis modeling itu sebetulnya kita, bagaimana kita membuat atau merancang model bisnis kita di organisasi kita, baik itu perusahaan maupun lembaga non-profit, untuk bisa memuaskan konsumen kita. Bagaimana memasang konsumen itu? Kita mesti menyampaikan nilai kepada mereka. Nah, nilai itu yang kita ciptakan melalui 9 blok tadi. Kita sudah bahas panjang lebar yang mengenai 3 blok sebelumnya, bahwa misalnya value preposition misalnya, ya, itu memang satu hal penting dalam business modeling. Karena value ini yang menjadi inti kita dalam model bisnis kita, dalam BMC itu, yang memang betul-betul bisa menyampaikan nilai kepada si konsumen kita. Konsep dasar dari value preposition itu adalah bagaimana kita itu membuat atau menghasilkan produk, baik itu barang atau jasa, yang kata kuncinya itu yang pertama itu harus unik. Nah, ini kita bicarakan panjang lebar kemarin ya, Pak Angga ya di kelas. Karena unik itu menarik Bapak Ibu, karena sesuatu yang unik itu di bidang apapun dia akan berdampak kepada kontinuitas dari apa yang kita bangun itu. Seseorang yang unik, dia punya karakter khusus, karakter spesifik, dan dia akan bisa survive dimanapun dia bekerja. Usaha yang unik adalah usaha yang paling banyak kita cari, kita ciptakan, karena usaha yang unik itu akan mampu bertahan dan survive di tengah persaingan seberat apapun. Kemudian juga termasuk misalnya apa? Pemimpin yang unik itu pemimpin yang memang dengan gaya tertentu, dia bisa mengarahkan bawahnya dan dia akan bisa menjadi manajer yang efektif. Jadi yang unik-unik itu sebetulnya sesuatu yang bisa membuat kita survive, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu yang pertama itu konsep value proposition itu adalah keunikan tadi. Makanya jangan heran Bapak Ibu misalnya seperti Air Asia misalnya, ya. Air Asia, kemudian juga misalnya Alfamart dan Indomaret misalnya, ya. Kemudian banyak perusahaan-perusahaan lain yang memang karena keunikannya itu dia bisa untuk membuat value preposition tadi.
mereka itu berkonsep kembali kepada apa sebetulnya inti bisnis yang mereka buat. Air Asia itu dia berpikir bahwa sebetulnya bisnis dia itu kan hanya memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, bukan kepada aksesorisnya. Makanya dia bisa terkenal sebagai perusahaan yang low cost carrier, ya, harga murah, ya. Jadi artinya dia itu hanya berpikir bagaimana biaya yang dikeluarkan hanya untuk memindahkan orang itu. Sehingga Bapak Ibu kalau naik Air Asia itu kalau mau beli makanan ya beli sendiri, ya kan? Kalau mau fasilitas misalnya apa pakai kursi roda juga harus bayar sendiri misalnya. Nah itu di sana value proposition-nya itu diciptakan keunikannya. Garuda misalnya, Garuda juga punya value proposition yang bagus. Kenapa? Dia punya banyak jadwal penerbangan. Kemudian dia berusaha untuk tepat waktu misalnya. Kemudian dia juga banyak punya fasilitas lain seperti lounge misalnya kan yang terkenal itu. Nah jadi mereka itu punya keunikan. Apalagi misalnya yang lain. Alfamart dan Indomaret ya. Mereka punya cabang dimanapun. Kemudian mereka buka 24 jam. Mereka menyediakan tempat nongkrong misalnya. Nah, dengan keunikan itu maka muncullah value proposition tadi. Yang kedua, value proposition itu intinya adalah bagaimana usaha kita itu mampu memecahkan masalah konsumen. Ini yang kedua, ya. Jadi salah satu kita bisa menciptakan nilai bagi konsumen itu apa? Kalau produk yang kita hasilkan itu bisa memecahkan masalah mereka. Seperti Asia, apa yang mereka pecahkan? Masalah transportasi, jasa transportasi misalnya. Kalau misalnya Alfamart sama Indomaret, apa yang mereka pecahkan? Itu masalah penyediaan barang-barang keperluan sehari-hari misalnya, kemudian keperluan konsumen dan sebagainya. Jadi dua itu intinya Bapak Ibu, bagaimana kita melihat bahwa value proposition itu diciptakan dari dua hal tadi, keunikan dan yang kedua itu mampu memecahkan masalah konsumen kita. Nah, kemudian kalau value proposition sudah kita ciptakan, maka berikutnya itu adalah bagaimana kita memaintain Bapak Ibu, memaintain konsumen kita itu. Itulah konsep dari CRM tadi. Saya pernah bilang di awal kuliah, CRM itu intinya adalah bagaimana kita membina hubungan yang baik setelah konsumen itu mengkonsumsi produk kita. Jadi kita tidak boleh menggunakan pendekatan pendekatan tradisional lagi. Artinya gini, kalau sudah beli orang, kita nggak maintain lagi. Itu nggak boleh. Ya. Artinya setelah dia beli produk kita masih harus jaga hubungan dengan dia. Kita berpikir bagaimana seorang pembeli menjadi konsumen. Kalau pembeli itu kan dia sekali datang, Bapak Ibu. Sekali datang dia konsumsi produk kita. Itu pembeli namanya. Yang kita harapkan itu kan konsumen, bukan pembeli. Nah, supaya di konsumen dia, maka salah satu cara kita itu ya bagaimana kita menciptakan CRM tadi, Customer Relationship Marketing atau Customer Relationship Management. Supaya dia menjadi konsumen pembeli tadi, maka buatlah layanan punya jual. Ya, jadi kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu berikan kepada konsumen Bapak Ibu setelah dia membeli produk kita itu. Nah, itu yang dikatakan dengan CRM tadi. Saya sudah bilang kemarin ya di banyak kesempatan di kelas saya bilang bahwa CRM itu sebetulnya ya bagaimana kita itu mencoba menciptakan banyak aktivitas ya, banyak program sehingga si konsumen itu betul-betul akan kembali kepada kita kalau dia butuh produk yang kita hasilkan. Contoh sederhana saja misalnya, ya, bagaimana eh, Bapak Ibu misalnya ketika sudah menjual produk Bapak Ibu kepada konsumen, kemudian kita berusaha mengajak dia kembali ke tempat kita. Saya kasih contoh kemarin itu, misalnya eh, seperti swalayan Aci Ahmad misalnya di Padang sedang banyak sekarang buka cabang itu. Nah, dia membuat sebuah CRM itu bentuknya adalah dengan memberikan kupon kalau kita berbelanja dalam kelipatan berapa misalnya.
Dia kasih kupon, karena kemudian kupon itu dia akan undi di akhir tahun dengan beberapa hadiah yang menjanjikan kepada konsumen kita. Itu contohnya, ya. Kemudian apalagi misalnya kemarin saya berikan contoh itu, ya. Belanja kita ke misalnya ke Matahari atau ke sekolah yang agak besar, ya. Matahari, kemudian Suzuya, segala macam, ya kan. Nah, itu kan mereka juga berikan kartu member card. Nah, member card itu nanti kalau Pak Ibu belanja dia akan kasih diskon. Dan mungkin di akhir tahun dia juga adakan undian. Nah, hal-hal seperti itu yang kita sebut dengan CRM tadi. Bagaimana kita memaintain karyawan-karyawan apa pelanggan-pelanggan kita itu agar tetap dia mau ke tempat kita kalau dia butuh produk kita lagi. Nah, itu sebetulnya konsep dari CRM. Nah, oke. Baik, itu secara umum Pak Ibu ya, secara umum yang dikatakan dengan CRM. Nah, sekarang kita lihat secara teorinya bagaimana CRM itu. Nah, saya ingin pastikan lagi memang kita CRM belum ya Pak Angga ya. Kita kemarin baru sampai value proposition ya. Belum Pak, ya Pak sampai value proposition dulu Pak. Oke, baik. Saya takut lupa nih. Ya, saya konfirmasi lagi. Kemarin asalnya memang di Bukit kita sampai ke value proposition ya, belum masuk ke segmen, belum masuk ke CRM. Baik, nanti saya bagikan di grup Bapak Ibu ya materinya, disimak aja apa yang saya jelaskan. Baik Nanti Pak, bahas saya share di grup nanti. baik Oke, Pak. baik. Jadi ini Bapak Ibu kita coba lihat apa kira-kira yang bisa kita bahas nih di blok 4 ini. Blok 4 adalah Customer Relationship Marketing atau Customer Relationship Management. Dia sama saja. Nah, coba kita lihat jadi CRM ya, menggambarkan hubungan antara Anda dengan konsumen. Anda ini tentu kita Bapak Ibu ya pengusaha, ya pemilik usaha, ya kemudian owner, ya. Blok bangunan hubungan pelanggan menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Sebuah perusahaan harus menjelaskan jenis hubungan yang ingin dibangun bersama segmen pelanggan. Hubungan dapat bervariasi mulai dari yang bersifat pribadi sampai otomatis. Semua sepakat dalam bisnis bahwa merek yang tidak memiliki siklus hidup, pabrik bisa saja terbakar, mesin bisa habis terpakai, dan pendirinya juga meninggal. Sementara merek dapat hidup selamanya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana kita CRM itu kita bangun hubungan itu dengan segmentasi pelanggan yang spesifik. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa segmentasi itu bagaimana kita memilah-milah pelanggan kita. Jadi apa segmen mana yang kita tuju artinya eh, bagian atau karakteristik konsumennya bagaimana yang kita jadikan sebagai fokus kita dan perusahaan kita itu segmen. Ya. Jadi artinya gini Bapak Ibu, artinya di sini maksudnya adalah di kalimat kedua itu kita menjaga hubungan dengan pelanggan itu karena apa? Karena kita bicara merek di sini, kita bicara perusahaan. Jadi artinya kalau CRM itu terjamin, maka image image konsumen kepada merek kita, kepada usaha kita akan tetap terbangun. Itu maksudnya. Jadi artinya di sini kan disebutkan ini, artinya siklus hidup bisa jadi dia sudah decline ya. Kemudian perusahaan bisa aja misalnya kena musibah terbakar, ya kan? Mesin-mesin itu misalnya sudah aus dia, tidak bisa dipakai lagi. Atau ownernya sudah meninggal. Tetapi kalau kita bisa membuat CRM, orang akan tetap ingat dengan perusahaan kita, dengan merek produk kita. Itu guna CRM itu. Jadi kan artinya kita dengan CRM itu bagaimana kita membina hubungan dengan pelanggan kita, sehingga produk kita, merek kita itu abadi dalam benak benak konsumen kita. Tidak cepat hilang dia. Ya, jadi kalau pabrik bisa aja, eh, perusahaan bisa aja bangkrut, pabrik bisa terbakar, habis dia. Yang punya perusahaan bisa dia meninggal. Tapi kalau merek yang bagus dengan CRM, itu akan tinggal di benak konsumen kita. Nah, demikian bagusnya CRM itu, Bapak Ibu. Ya, jadi, ujung-ujungnya kalau kita membina hubungan dengan pelanggan lewat CRM itu, maka brand image kita itu bagus. Nah, ini tujuannya. Sebuah merek dapat tumbuh dengan nilai tertentu dari waktu ke waktu, mungkin juga mirip atas produk esensi dan loyalitas merek. Ada fondasi untuk bertahan, pertumbuhan yang menguntungkan.
Sayangnya ketika merek mati atau loyalitas dan popularitas merek menurun, sering tidak disadari bahwa merek itu mati karena terbunuh oleh praktek pemasaran yang sesat dan penurunan loyalitas merek karena dilukai oleh tindakan pemasaran yang salah. Jadi artinya eh, bagaimana kita dengan brand ya merek produk kita itu tetap tetap survive ya, tetap bisa bertahan di benak konsumen, dia tidak pernah hilang di benak konsumen, tidak pernah mati dan sebagainya. Itu sebetulnya tujuan dari CRM ini. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu, ini beberapa kesimpulan menyangkut dengan CRM tadi. Yang pertama itu, eh, sebentar, agak terpotong nih. Nah, ini. Jadi, CRM itu pada konsepnya kan menjaga hubungan dengan pelanggan, ya. Tapi hubungannya bagaimana yang kita ciptakan di CRM itu? Yang pertama itu, tipe hubungan yang ingin dijalin dengan para pelanggan dari segmen pasar dan spesifik. Ini definisinya tadi. Nomor dua, tujuan dari CRM itu adalah customer acquisition atau customer retention atau boosting sales. Jadi tujuan kita membangun CRM, memaintain pelanggan kita itu, tujuannya adalah untuk akuisisi konsumen atau retensi konsumen. Retensi itu mempertahankan itu bahasa kitanya, mempertahankan konsumen atau boosting sales atau kembali apa terjualnya produk kita. Itu maksudnya dengan CRM itu. Contohnya adalah personal assistant, ya, kemudian dedicated personal assistant atau self service. Nah, kemudian apa fungsi dari CRM itu? Fungsi yang pertama itu adalah akuisisi, mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan aktual. Atau yang saya bilang tadi Bapak Ibu, merubah pembeli menjadi pelanggan. Nah, jadi macam-macam dia. Bisa dari pembeli menjadi pelanggan, atau calon pelanggan menjadi pelanggan aktual. Pelanggan aktual itu artinya pelanggan yang betul-betul berulang kali membeli produk kita. Jadi tidak hanya dia berencana, tapi sudah melaksanakan pembelian dia. Itu namanya pelanggan aktual. Yang kedua, customer retention. Mempertahankan customer, mempertahankan pelanggan kita. Artinya menjaga pelanggan yang ada agar tetap menjadi pelanggan. Nah, itu maintain namanya, saya bilang tadi. Sama kayak di MSDM ada namanya employee retention. Ya. Jadi di MSDM itu kan hampir sama dengan marketing, Bapak Ibu. Cuman bedanya sisinya itu kalau marketing itu dia melihat dari eksternal, dari konsumen. Nah, kalau MSDM dia melihat dari internal perusahaan. Nah, artinya kalau kita bicara misalnya employee retention, artinya bagaimana kita karyawan yang ada sekarang itu sudah bekerja di kita itu tetap di perusahaan kita. Tidak dia pindah ke perusahaan lain atau resign dia. Nah, bagaimana kita memaintain karyawan seperti itu? Ya, maka banyak hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya karyawan itu mesti jelas karirnya, Bapak Ibu. Makanya kita di MSDM ada belajar manajemen karir. Karena salah satu karyawan yang akan bertahan itu adalah karyawan yang karirnya jelas di perusahaan kita. Bapak Ibu kan nggak mau nanti bekerja di instansi Bapak Ibu, tapi posisinya itu aja, ya kan? Dari awal masuk kerja sampai nanti berpuluh-puluh tahun, hanya itu aja posisinya kan nggak mau Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu ingin naik naik pangkat dan naik jabatan, itu kan karir Bapak Ibu. Jadi kalau karir itu jelas, maka karyawan itu akan retensi dia, akan bertahan dia di perusahaan kita. Nah, begitupun dengan CRM. Jadi kalau CRM kita terapkan, maka pelanggan-pelanggan itu tidak akan lari kepada pelanggan yang lain. Nah, kata kunci menciptakan customer retention itu adalah loyalitas, Bapak Ibu. Sama kayak karyawan. Karyawan yang akan tetap di perusahaan adalah karyawan yang loyal. Bagaimana menciptakan karyawan yang loyal itu? Bagaimana supaya dia puas dalam pekerjaannya. Jadi di MSDN kita mengenal job satisfaction, kepuasan kerja. Kalau di konsumen di marketing kita mengenal loyalitas pelanggan. Jadi kalau kita misalnya bisa ya
menciptakan kepuasan kepada pelanggan kita, maka pelanggan akan loyal, sama kayak karyawan. Kalau pelanggan sudah loyal, maka dia beralih kepada pelanggan tetap, bukan pelanggan insidentil lagi. Kalau kalau karyawan itu eh, dia akan betah di perusahaan kita, dan akan desain dia, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana kita menciptakan konsumen yang loyal tadi? Bagaimana menciptakan konsumen yang puas tadi? Kalau kita melihat kepada kata-kata kepuasan, apakah kepuasan pelanggan, apakah kepuasan kerja bagi seorang karyawan, kata kuncinya kalau puas itu kan bagaimana kita bisa mempertemukan antara ekspektasi dan realisasi, baik dari segi konsumen maupun dari segi karyawan. Nah, saya bilang kemarin kepada Bapak Ibu kalau membeli sebuah produk misalnya, ya, kapan dikatakan Bapak Ibu itu puas dengan produk tersebut? Adalah ketika Bapak Ibu membeli produk, ada kesesuaian antara harapan Bapak Ibu membeli produk itu dengan apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk tersebut. Nah, itu sudah puas namanya. Contoh kemarin apa Pak Angga? Ibu-ibu ya beli jilbab misalnya ya. Ibu-ibu beli jilbab misalnya. Kapan dikatakan ibu-ibu puas dia beli jilbab itu? Ya kan? Yang pertama kan apa ibu-ibu merek apa ya? Warna yang pertama ya. Warna. Ya apa enggak ya? Kamu mesti sama apa enggak antara warna jilbab, warna baju, Harus sepatu, matching, sandal tas Pak. ya. Ya matching ya ya. Satu perangkat ya apa enggak ya? Warnanya cocok, kemudian nyaman ibu pakai jilbabnya, ya. Kemudian juga bisa menyesuaikan dengan aksesoris yang lain kan seperti itu yang dikatakan puas itu. Jadi Pak Angga juga ketika Pak Angga beli baju, misalnya beli celana atau beli kacamata misalnya kan, apa harapannya ketika beli barang-barang itu terpenuhi enggak? Kalau terpenuhi berarti sudah puas Pak Angga. Nah, kalau sudah puas, apa lagi yang terjadi? Ibu-ibu sudah puas beli jilbab, apa yang terjadi? Berulang kali membeli membeli jilbab lagi, berulang beli jilbab lagi. Jadi artinya kalau membeli berulang itu sudah loyal namanya, muncullah loyalitas dia. Nah, artinya apa? Kalau sudah loyal, loyal itu maka Bapak Ibu tidak akan pindah ke merek yang lain. Nah, itu ada lagunya itu Pak Angga. Kalau konsumen sudah loyal itu ada lagunya Pak Angga. Waduh, Lagunya itu Pak. tidak bisa kalian hati lagunya itu Pak. Lagu Oh, Club Project itu. Tidak bisa kalian hati ya, Pak. itu lagunya. Ya, jadi makanya kalau kita seorang pengusaha buka usaha ya termasuk di instansi pemerintah saya kira ya bagaimana kita menciptakan kepuasan masyarakat itu ya ketika dia ke kantornya Bapak Ibu kira-kira apa ekspektasi si masyarakat tadi. Oh, ingin pelayanan yang apa yang simpel, ingin pelayanan yang SOP-nya itu tidak berbelit. Kita ciptakan itu sehingga masyarakat itu puas. Kalau kita di instansi kan masyarakat puas, maka masyarakat akan memberikan image yang baik kepada pemerintah. Tapi kalau kita buka perusahaan, kalau konsumen sudah puas, maka dia akan loyal kepada perusahaan kita. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi, bagaimana ciptakan loyalitas tadi? Di antaranya dengan CRM, ya. Dengan cara membuat customer relationship marketing, kemudian menyebabkan dia berulang membeli produk kita. Kemudian boosting sales itu apa? Mendorong pelanggan yang sudah ada untuk berbelanja lebih banyak lagi. Jadi rupanya Bapak Ibu konsep CRM itu tidak hanya menjadikan pembeli menjadi konsumen, kemudian konsumen apa? Konsumen calon konsumen menjadi konsumen aktual, ya. Kemudian menjadikan konsumen itu pelanggan tetap, tapi juga mereka akan banyak berbelanja, Bapak Ibu. Menambah dia apanya? Kuantitasnya gitu. Jadi rupanya CRM itu tidak sekedar mempertahankan pelanggan aja, tapi juga bagaimana si si pembeli menjadi konsumen, konsumen menjadi konsumen yang tetap, dan dia menambah kuantitas dia belanja. Nah, ini kan juga menguntungkan perusahaan. Meningkat dia belanja, meningkat dia konsumsi produk kita. Tentu nanti penjualan akan meningkat. Penjualan meningkat, nanti pendapatan akan meningkat.
pendapatan meningkat, laba akan meningkat, Bapak Ibu. Dan tercapailah tujuan akhir perusahaan. Perusahaan tujuan akhirnya apa? Kan profit maksimum. Maksimum laba dia. Jadi tujuan atau fungsi CRM jelas ya. Yang pertama acquisition, yang kedua mempertahankan pelanggan, yang ketiga adalah bagaimana menjadikan konsumen yang sudah ada meningkatkan frekuensi pembeliannya, meningkatkan kuantitas pembelian barangnya. Nah, itu berdampak kepada penjualan. Nah, ini beberapa ragam dari CRM Bapak Ibu, ya. Beberapa contoh atau beberapa tipe dari CRM, ya, Customer Relationship Marketing. Yang pertama itu kita sebut dengan personal assistant. Yang kedua kita sebut dengan dedicated personal assistant. Yang ketiga kita sebut self service. Yang keempat kita sebut automatic service. Yang kelima communities dan yang keenam adalah co-creation. Coba kita lihat penjelasannya. Jadi apa penjelasan masing-masing ini? Yang pertama personal assistant. Kalau bahasa kitanya mungkin ini artinya adalah asisten itu kan bantuan individu atau bantuan personal. Ya. Yang dimaksud dengan personal assistant itu adalah pola hubungan ini, ya pola dalam CRM, didapatkan berdasarkan interaksi antar individu. Pelanggan dapat berkomunikasi dengan wakil dari perusahaan secara langsung selama proses pembelian ataupun pasca pembelian. Hal ini sering dilakukan melalui call center, email, maupun media lainnya. Jadi bentuk CRM pertama Bapak Ibu yang akan bisa memunculkan banyak manfaat bagi perusahaan dalam bisnis modeling ini adalah yang pertama itu penampingan individu namanya. Ya. Jadi bagaimana konsumen yang sudah kita miliki itu dia bisa berhubungan atau berkomunikasi atau kontak dengan kita melalui wakil perusahaan. Wakil perusahaan itu misalnya seperti ada misalnya khusus karyawan yang kita tempatkan di bagian humas misalnya, atau di bagian pelayanan pelanggan misalnya, yang bisa dikontak oleh konsumen kapan saja dan di mana saja. Nah, contohnya di sini call center, email maupun media lainnya. Bapak Ibu kalau membeli barang, membeli produk, coba lihat ya misalnya apa ya? Misalnya makanan lah ya, apakah susu atau apa? Coba lihat di bungkusan itu kan ada itu. Keluhan dapat disampaikan melalui call center. Nah, jadi call center itu Bapak Ibu salah satu bentuk CRM. Bentuknya adalah pendampingan individu. Apa guna call center itu? Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan mengenai produk perusahaan atau keluhan biasanya, keluhan mengenai produk perusahaan, silakan menghubungi call center tadi. Sampaikan keluhan Bapak Ibu apa? Ya misalnya apakah barang yang terima itu rusak misalnya atau ada masalah lain, segelnya rusak atau bagaimana? Atau kualitasnya tidak bagus produknya, silakan dihubungi apa hotline tersebut, call center tersebut. Nah, ini merupakan bentuk CRM Bapak Ibu. Artinya nilai itu kita sampaikan kepada konsumen kita dengan cara memaintain dia melalui layanan purna jual. Jadi kalau dia sudah beli barang produk kita, mungkin kalau ketemu sama dia hal yang tidak bagus ya, yang akan menurunkan kualitas, dia sampaikan kepada kita. Itu namanya call center. Atau bisa juga lewat email. Kan ada biasanya tuh Bapak Ibu di produk yang kita beli itu misalnya kalau ada keluhan, ada apa, ada pertanyaan silakan disampaikan melalui call center, nomor telepon atau email. Bisa juga. Ya. Atau sekarang kan banyak banyak medsos tuh Bapak Ibu. Bisa juga lewat medsos itu kita buka layanan punya jual kita. Kan banyak tuh misalnya apa Instagram segala macam kan ada komentar-komentar di sana itu. Nah, silakan sampaikan di sana itu. Sehingga nanti konsumen akan merasa tetap ada hubungan dengan kita sebagai perusahaan. Dan itulah yang dikatakan dengan CRM itu Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, bentuk CRM itu adalah dedicated personal assistant. Ya. Hubungan dalam CRM ini mirip dengan personal assistant namun lebih mendalam dan intensif.
Di sini perusahaan memberi perlakuan istimewa kepada pelanggan sebagai pribadi khusus. Biasanya perusahaan menunjuk seorang wakil untuk melayani pelanggan tertentu. Nah, jadi dedicated personal assistant ini Bapak Ibu mirip sekali dengan personal assistant. Tapi penampingan yang kita lakukan adalah kepada segmen tertentu Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti kita bahas di blog-blog sebelumnya kan ada segmentasi ya, Pak Angga ya. Ada segmentasi kemarin itu ya. Nah, kan perusahaan kita tuh punya punya konsumen yang segmennya berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi perusahaan itu mengejar profit, dia berusaha memperluas segmennya. Contoh kemarin saya berikan contoh misalnya di bidang otomotif, Toyota. Kenapa Toyota tuh ada Ayla miliknya, ada Calya, ya, ada Yaris, ya, ada misalnya Toyota Kijang, ada misalnya apa Alphard, ada pula Alphard Mini, apa namanya Pak Angga? Alphard Mini itu, saya lupa namanya, yang Alphard Mini yang kecil dia mobilnya itu kayak Alphard kan? Nah itu kan apa yang dia kejar sebetulnya segmen kan? Segmen dia kejar itu. Jadi kalau orang nggak sanggup beli Yaris, itu kan mahal tuh. Ada Ayla misalnya. Jadi Ayla itu sepertinya Yaris Junior ya Pak Angga ya. Yaris Junior namanya itu. Karena dia mirip dengan Yaris, tapi dia agak lebih murah daripada Yaris. Itu kan segmen dia kejar. Ya, Daihatsu juga seperti itu. Macam-macam Daihatsu itu. Ada Sirion segala macam. Ya, Mitsubishi juga seperti itu. Ada Expander macam-macam. Itu semuanya kan segmen yang dia kejar tuh. Nah, perbankan contohnya. Perbankan itu kalau dia punya nasabah, terutama untuk nasabah nasabah tabungan sama nasabah kredit, itu ada segmennya tuh Bapak Ibu. Contoh untuk nasabah tabungan. Nah, ya, ada yang tabungannya itu dia punya rank itu. Kalau tabungannya misalnya 0 sampai 500 juta, itu masuk pada misalnya penabung biasa. Tabungan 500 juta sampai berapa sekian sekian M, nah itu masuk kelas menengah. Mungkin 3M ke atas itu premium nah seperti itu. Nah, itu kan segmen dia kejar tuh pelayanannya. Nah, ketika dia melayani segmen yang berbeda itu, maka namanya dedicated personal assistant. Ya. Contoh Bapak Ibu nanti kalau menabung misalnya di bank-bank BUMN atau bank swasta. Kalau Bapak Ibu tabungnya di atas 2 miliar, itu Bapak Ibu masuk premium itu. Itu tidak sama Bu dengan tabungan biasa itu Bu, kalau premium itu. Ya Pak enggak ya? Itu agak beda apanya Pak enggak, layanannya Pak enggak. Ya Pak. Ya, beda layanannya karena dia ada premium, artinya kontribusi dia kepada perusahaan kan tinggi. Karena tabungannya kan di atas 5M misalnya, atau di atas 2M lah misalnya. Nah, biasanya apa layanannya? Untuk memaintain nasabah seperti itu. Nah, biasanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu punya tabungan di atas 2M, yang saya tahu ya, itu nanti setiap ulang tahun dapat kue itu Bapak Ibu. Nah, gitu Pak. Nah, itu kan namanya dedicated personal assistant itu. Jadi, yang dia kejar itu adalah segmen tertentu. Ya. Apalagi misalnya, Bapak Ibu apa pelanggan Garuda misalnya. Ya kan pelanggan Garuda misalnya kan. Nah, kan juga ada frekuensinya itu siapa yang jarang menggunakan Garuda itu segmennya beda. Siapa yang agak sering menggunakan Garuda, siapa yang paling sering? Yang paling sering itu dia kasih nanti pelayanan yang lebih pula. Mungkin di lounge-nya khusus pula ruangannya mungkin. Nah, gitu. Jadi dedicated personal assistant itu adalah kita memberikan perlakuan khusus kepada segmen tertentu dalam rangka memaintain Bapak Ibu, dalam rangka mempertahankan pelanggan tadi. Banyak contohnya Bapak Ibu, apalagi itu ya bisa Garuda, bisa perbankan, banyak. Termasuk kredit juga Bapak Ibu. Kalau kredit itu di perbankan itu kan ada segmennya itu. Ada kreditnya yang sekian batasannya, ada yang sekian batasannya. Nah, biasanya bank itu akan memaintain yang kreditnya paling banyak. Supaya apa? Supaya lancar dia bayar nanti cicilannya. Supaya dia juga nanti berulang untuk meminjam ke bank. Itu biasanya Bapak Ibu. Jadi segmen khusus yang dia tuju. Tapi kalau nomor satu ini semua orang, ya. Dan nomor satu semua orang, tidak ada batasan. Itu namanya dedicated personal assistant.
Yang ketiga, namanya itu adalah self-service. Ya. Dalam CRM, tipe hubungan ini adalah perusahaan tidak melakukan interaksi langsung atau personal terhadap para pelanggan. Perusahaan menyediakan hal-hal yang penting untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya. Dalam perusahaan retail, self-service mengacu pada format toko yang sering dikenal pada hari ini. Pelanggan bisa menelusuri pilihannya di waktu luang mereka, memilih keranjang belanja mereka sendiri, dan menyelesaikan proses belanja dengan membayar pada cash register di bagian depan toko. Ini Bapak Ibu, bentuk CRM yang ketiga untuk memaintain pelanggan kita itu di buku Bapak Ibu katanya adalah self-service, melayani sendiri. Contoh self-service ini yang nyata itu adalah sekarang ini Bapak Ibu, kebanyakan swalayan bagaimana? Swalayan kebanyakan dia akan menyediakan self-service bagi konsumennya, bagi pelanggannya. Betul nggak Bapak Ibu? Pak Angga kalau ke swalayan misalnya Bukit Tinggi itu apa? Swalayan yang paling besar Budiman misalnya. Hoki ini Pak, sekarang Kan Hoki Store Rocky sekarang. ya. Ya Pak. Ah ya. Coba Pak Angga ke sana misalnya. Atau Bu Riri belanja ke swalayan kan ambil sendiri ya. Kalau mau belanja ke swalayan Rocky atau Budiman itu misalnya kan self service itu artinya. Kalau Anda belanjanya banyak, ambillah keranjang yang besar. Ya enggak? Yang didorong. Ya, Kalau Pak. belanja sedikit, ya kalau Bu Riri tiap bulan belanja bulanan misalkan banyak tuh Bu Riri. Ah, ambillah keranjang yang besar dan dorong itu kan. Pakai Ah, troli, Pak. troli ya. Kalau Bu Riri sedikit aja mungkin sambil ke kampus belanja, mungkin pakai keranjang yang dijinjing itu Bu Riri ya. Iya, Pak, yang paling kecil. Ah, Nah, paling kecil. Nah, kemudian Bu Riri Pak Angga jalan-jalan dia sekeliling soalnya apa yang ada diambil, comot-comot. Nah, itu self service itu Bu Riri, Pak Angga dan Bapak Ibu semua. Nah, self service itu juga butuh CRM. Karena apa? Konsumen kita bebaskan untuk memilih sendiri kebutuhannya. Oh, Pak Angga butuhnya pas ke sana itu apa dibutuhkan. Pak Angga cari sendiri. Eh, di solar itu kan sudah ada tuh peruntukannya. Misalnya rak ini untuk makanan-makanan ringan ya. Rak ini untuk sabun-sabun, ada sabun mandi, sabun cuci ya. Nah, rak berikutnya nanti ada untuk misalnya minuman-minuman kaleng ya. Rak berikutnya mungkin peralatan rumah tangga kan sudah ada tempat-tempatnya. Nah, Bapak Ibu tinggal jalan aja, tinggal jalan ya, milih sendiri ya. Bapak Ibu mereknya apa yang suka misalnya? Apa yang loyal mereknya? Nah, kalau sekarang kan di luar Unilever ya Pak Angga ya. Nanti Bu Riri, Pak Angga ke soalnya jangan beli yang Unilever, beli yang lain ya. Apa yang spesial Unilever itu misalnya? Nah, tinggal Ganti ambil wadah, aja. Pak. Ya ganti dengan Wardah kalau ibu-ibu, itu bagus tuh. Kalau lagi Kalau kaf kalau Pak. ya, tuh. Ya jadi Pak Angga sama Bu Riri kan tinggal ambil aja. Ini mereknya apa? Tinggal ambil. Nah, itu namanya self service. Ini bagi Pak Angga dan Bu Riri kan menyenangkan kan bisa pilih sendiri kan. Bisa sesuai keinginan, bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di rumah, ya kan? Nggak perlu lagi kalau pelanggan sama ini misalnya pakai penjaga kan susah juga kan? Nah, mintanya macam-macam susah penjaga tuh mencarikan. Nah, kalau sekarang kan tinggal ambil aja, ambil ini masuk ke keranjang. Kemudian setelah Bapak Ibu, Dia yang nggak Bapak penting Ibu, ya, Pak. ya, ya jadi memang bisa untuk diri sendiri Bu Riri maunya apa, ya nak? Nah, inginnya apa ambil sendiri. Lalu apa? Bapak Ibu ke kasir depan sebelum toko, sebelum pintu keluar. Nah, kemudian bayar. Nah, itu kan self service itu. Nah, self service itu artinya itu merupakan bentuk dari eh, CRM. Artinya kita memberikan pelayanan sendiri kepada pelanggan-pelanggan toko. Itu merupakan bentuk yang ketiga self service. Oke. Baik, yang keempat sebentar. Oke, yang keempat adalah automate service, ya.
Jadi dalam CRM, tipe hubungan ini adalah perusahaan tidak melakukan interaksi langsung kepada pelanggan, namun menyediakan hal-hal penting yang diproses secara otomatis. Ini merupakan jenis hubungan personal assistant dengan self-service, ya. Misalnya, profil pribadi secara online memberikan akses ke layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Automatic service ini dapat mengenali nasabah individu dan karakteristik pelanggan tersebut, sehingga dapat menawarkan produk yang sesuai dengan pelanggan. Jadi, automatic service ini gabungan rupanya Bapak Ibu. Gabungan antara eh, perusahaan tidak berinteraksi langsung dengan konsumen, namun menyediakan layanan yang otomatis tersedia. Nah, itu yang dikatakan dengan automated service. Di sini katanya merupakan perpaduan antara personal assistant dan self-service. Nah, jadi ini merupakan bentuk yang keempat dari CRM, penggabungan dari nomor 1 dan nomor 3 tadi, ya, penggabungan. Jadi ada yang interaksi langsung lewat call center mungkin, kemudian juga bisa service sendiri dia. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah communities, ya. Umumnya perusahaan sering menggunakan komunitas untuk lebih mendekatkan dengan pelanggan dan memfasilitasi pelanggan yang menjadi anggota komunitas. Perusahaan sering membuat komunitas secara online, sehingga pelanggan dapat bertukar pikiran dan saling berbagi satu sama lain. Komunitas bisa berdasarkan hobi atau kepentingan. Jadi Bapak Ibu, yang nomor 5 ini maksudnya adalah kita membuat klub-klub Bapak Ibu. Kita membuat perkumpulan-perkumpulan. Kita membuat komunitas-komunitas dari produk kita untuk mengumpulkan pelanggan-pelanggan kita. Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya kadang-kadang kita buat kan untuk membina hubungan, ya, antara pelanggan dengan pelanggan yang lain. Mereka bisa berinteraksi, bisa bertukar pikiran, bisa berbagi informasi. Tapi bagi perusahaan, ini merupakan bentuk promosi yang paling bagus, Bapak Ibu. Kan banyak tuh komunitas ya, Pak Angga ya. Banyak komunitas ya, misalnya TKDI, Toyota apa? Toyota Kijang apa? Macam-macam. Ada Iya, yang ya macam-macam ya. Saya lihat di mobil tuh banyak itu apanya komunitasnya Pak Angga ya. Ada Toyota Kijang Indonesia misalnya, ya. Ada eh, Toyota Rush chapter Indonesia macam-macam, ya. Ada yang Jeep juga ada komunitasnya, ya kan. Apalagi banyak itu ya Pak Angga ya Bapak Ibu ya, Pak. semuanya. Kalau Nah, saya Street Cup Indonesia, Pak. kan. Motor Street Cup Ya, Indonesia, Pak. ya, pasti banyak tuh Pak Angga Bapak Ibu semua. Komunitas-komunitas klub-klub yang kita bentuk. Bisa otomotif ya, bisa juga mungkin mungkin eh, produk-produk lain ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama mungkin bagi anggota klub itu sendiri untuk membina hubungan, mencari jejaring istilah kitanya ya, mencari jejaring, mencari mempererat silaturahmi. Tapi bagi perusahaan itu bentuk hubungan dia memaintain pelanggannya Bapak Ibu. Ya, banyak saya lihat tuh di praktek. Nah, itu gunanya adalah untuk CRM juga, Customer Relationship Marketing. Ya, artinya kalau perusahaan ingin berkomunikasi dengan pelanggannya, cukup dengan komunitas itu aja. Ya. Nah, apalagi mobil antik nih Pak, mobil antik itu banyak tuh komunitasnya, ya nggak? Komunitas mobil antik itu banyak juga itu, ya. Nah, itu semua adalah bentuk CRM juga. Jadi membentuk komunitas dia, komunitas, kelompok, apapun namanya, ya. Tujuannya adalah supaya tetap membina hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Nomor 6 adalah co-creation. Ya. Jadi co-creation itu adalah kebanyakan perusahaan kembali pada hubungan perusahaan secara tradisional untuk memberikan nilai tambah. Dalam jenis hubungan ini, perusahaan melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Misalnya, tuku buku online mengundang pelanggan untuk menulis resensi dan menciptakan nilai bagi pelanggan lainnya.
Jadi Bapak Ibu, yang co-creation itu maksudnya adalah aktivitas atau program CRM yang kita buat untuk memaintain pelanggan itu menggunakan pendekatan tradisional, bukan menggunakan pendekatan modern. Kalau kita lihat metode-metode CRM nomor 1 sampai nomor 5 itu pendekatan modern atau cara-cara yang memang belakangan ditemukan. Contoh call center. Call center itu Bapak Ibu itu kan baru belakangan ditemukan. Kenapa? Zaman dulu mana ada call center itu Bapak Ibu. Teleponnya susah ya bangga ya. Teleponnya susah. Apalagi untuk call center seperti itu. Apalagi email. Jangankan email. Komputernya susah dulu kan. Bagaimana kita mengirim email? Susah. Apalagi misalnya eh, self service Kak swalayan itu susah. Dalam hal ini kita berbelanja kan masih manual ya Bu Riri ya. Belum ada swalayan kan kita belanja misalnya ya ke toko-toko eh, orang pribumi orang Cina kan kita minta sama dia bukan self service gitu. Nah, eh, jadi yang nomor 1 sampai 5 itu modern pendekatannya. Nah, yang nomor 6 ini pendekatannya tradisional Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan teknologi modern, tapi manual. Misalnya seperti ini, toko buku online mengundang pelanggan untuk menulis resensi. Jadi misalnya kita punya penerbit, punya toko buku, kita undang untuk menulis resensi pelanggan-pelanggan kita. Atau misalnya untuk toko-toko swalayan misalnya atau toko-toko P&D misalnya mengajak konsumen untuk memberikan kritikan langsung kepada toko tersebut. Nah, itu namanya co-creation. Bukan menggunakan teknologi, tapi hanya menggunakan pendekatan tradisional. Ini nomor 6. Nah, ini kasus. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang menyangkut dengan CRM. Belum kita lanjut, ada pertanyaan mungkin? Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke materi kedua. Ya, materi kedua saya juga punya CRM. Sebentar, coba share screen dulu. Nah, jadi saya coba rangkum beberapa buku Bapak Ibu. Kalau buku pertama itu memang CRM itu konteksnya itu murni dalam pendekatan business modeling. Nah, untuk menambah pemahaman Bapak Ibu tentang CRM, saya ambil sedikit konsep CRM itu dari bukunya Service Marketing. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara CRM itu kan saya bilang tadi kan bagian dari marketing konsepnya, ya. Nah, di marketing itu yang banyak membahas tentang CRM itu adalah service marketing atau pemasaran jasa. Nah, coba kita lihat konsep utama CRM itu apa dari segi marketingnya. Kalau dari segi business modeling, yang CRM itu bagaimana kita memaintain pelanggan dengan enam aktivitas tadi, ya. Mulai pendekatan modern, pendekatan tradisional dan sebagainya. Nah, kalau di service marketing Bapak Ibu, ya, yang dimaksud dengan CRM itu yang pertama itu adalah apa kira-kira tujuan umum dari sistem CRM yang kita terapkan itu. Dari segi marketing ini. Jadi saya kira tadi di pembahasan sebelumnya di segi bisnis modeling itu kan lebih kepada cara-caranya ya. Nah sekarang itu apa tujuan utama kita menerapkan CRM itu dari sudut marketing itu sendiri. Yang pertama sistem CRM yang kita bangun nanti di perusahaan ya termasuk dalam konsep business modeling. Tujuannya adalah untuk membangun data collection atau mengumpulkan data. Jadi dengan keenam metode yang kita bahas di awal tadi, sebetulnya ketika Bapak Ibu menerapkan CRM, Bapak Ibu sudah membuat database pelanggan. Itu sebetulnya. Ya kan? Jadi Bapak Ibu misalnya menggunakan sistem call center misalnya. Nah, kan otomatis nanti call center itu akan merekam itu. Kan bisa direkam dia menghubungi karyawan bidang call center kita dia hubungi. Nah, itu kan nanti kita bisa rekam
ya. Apa keluhan dari si pelanggan, apa yang dia inginkan, bagaimana kualitas produk kita, siapa yang menelpon, dari mana, kan ada datanya nanti, ya kan? Kemudian Bapak Ibu gunakan misalnya menggunakan personal assistant misalnya, ya. Bapak Ibu apa mengejar nanti misalnya konsumen yang premium kayak nasabah tadi misalnya kan. Nah, berarti Bapak Ibu sudah punya database. Ya, siapa nasabah yang kategori premium tadi, ya, siapa saja dia tinggal di mana dan sebagainya. Itu data collection namanya. Yang kedua data analisis, ya. Artinya kalau kita punya database, kita sudah punya data. Kalau perlu kita bisa menggunakan data itu untuk kita analisis. Nah, apa gunanya kita menganalisis data itu adalah untuk mendapatkan informasi, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu punya data mentah, itu belum bisa memberikan apa-apa. Data mentah itu belum bisa memberikan manfaat kepada kita. Data itu kalau kita analisis baru dia menjadi informasi. Nah, informasi inilah yang berguna bagi perusahaan. Ya, sama dengan Bapak Ibu jadi manajer, jadi kepala dinas, ya, jadi kepala bagian segala macam, pokoknya pemimpin lah ya. Pemimpin itu kan yang paling susah pekerjaannya mengambil keputusan, Bapak Ibu. Itu paling susah pekerjaannya itu. Ya. Sedangkan banyak pekerjaan manajer memang itu mengambil keputusan. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu itu mengambil keputusan yang tepat? Artinya, keputusan diambil, perusahaan bisa survive, malah bisa berkembang dia. Nah, satu-satunya cara itu dengan mendapatkan informasi. Bagaimana informasi kita peroleh? Melalui data-data. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat kan seperti di Pemda misalnya, tempat Bapak Ibu kerja misalnya. Itu kan sering tuh ada rapat-rapat, ada meeting, kepala dinas segala macam dengan bupati, wali kota segala macam. Sebetulnya rapat itu untuk mendapatkan informasi sebetulnya. Sebelum pimpinan Bapak Ibu mengambil keputusan, dia butuh informasi. Nah, begitupun dengan CRM, ya. Bapak Ibu mau pilih programnya yang mana dari 6 tadi. Nah, keputusan itu tergantung kepada informasi yang diperoleh. Makanya ada analisis data. Yang ketiga, sales force automation, ya. Ini penjualan tenaga penjual secara otomatis, ya. Kemudian marketing automation, pemasaran otomatis. Yang terakhir call center yang kita bilang tadi. Jadi ini tujuan kita menerapkan CRM. Nah, ini adalah suatu kerangka terintegrasi untuk strategi customer relationship marketing atau customer relationship management. Jadi kita perlu strategi juga Bapak Ibu. Bagaimana supaya nanti tujuan CRM itu tercapai? Apa tujuan CRM itu tadi? Memaintain pelanggan kita. Kemudian bagaimana kita menjadikan pelanggan yang awalnya pembeli jadi pelanggan, pelanggan yang awal menjadi pelanggan aktual. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita perlu strategi juga mencapai tujuan tadi. Nah, apa strategi yang perlu kita buat untuk menciptakan CRM yang efektif agar bisa mencapai tujuan tadi? Nah, silakan Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama itu strategi proses pengembangan, ya. Strategi proses pengembangan. Nah, yang pertama itu adalah kita mesti punya strategi bisnis, Bapak Ibu. Ini kita bahas mungkin di blog berapa ya? Di cara kedua nanti strategi bisnis. Ya, kan saya bilang kemarin di awal kuliah bahwa bisnis modeling itu, permodelan bisnis itu kan hanya dua modelnya. Yang pertama BMC, ya, model modeling bisnis modeling kanvas. Ya. Satu lagi kan strategi bisnis. Nah, ini kita bahas pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama itu ada proses pengembangan strategi namanya strategi bisnis. Nah, ini sudah belajar kan Bapak Ibu di manajemen strategik ya, sudah belajar ya, bahwa strategi bisnis itu dimulai dengan membuat visi dan misi. Nah, kan gitu. Ingat pelajarannya si strategic manajemen ada tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi. Begitupun di strategi CRM, ya.
Pertama, Bapak Ibu mesti buat dulu bisnis strateginya apa. Ya. Apa visinya, apa misinya, apa tujuannya, apa sasarannya. Ya, kalau di akreditasi namanya PMTS, Bapak Ibu. Visi, misi, tujuan, sasaran. Nah, itu kita buat. Ya. Kemudian melakukan analisis industri dan persaingan. Ini kalau di strategik apa namanya Bapak Ibu? Analisis industri dan kompetitif ini kan namanya analisis lingkungan namanya, ya. Analisa lingkungan, ya. Lakukanlah analisa lingkungan itu baik internal maupun eksternal. Nah, itu kan di formulasi itu, ya. Kita perhatikan di formulasi ada namanya penentuan visi misi, tujuan sasaran, kemudian melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal. Luarannya apa? Luarannya SWOT, strength, weaknesses, opportunity, threats. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu Pak Angga? Kekuatan, kelemahan, peluang, Ruang dan ancaman. dan ancaman. Ya, Nah, Pak. itu dia. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu analisa lingkungan, nah, kalau di Peace and Robinson kan dua aja lingkungannya, internal dan eksternal. Tapi kalau Porter, bapaknya strategic management, dia bilang tiga lingkungan itu. Ada lingkungan remote, namanya lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasi. Dia sama saja, cuman Porter tuh lebih agak detail dia buat lingkungan itu. Oke. Kemudian ketika membuat formulasi itu, outputnya kan strategi Bapak Ibu ya. Kan strategi outputnya. Ada visi misi, nah, ya. Ada visi misi Bapak Ibu sudah tahu visinya apa, misinya apa, sasarannya apa, tujuannya apa. Analisa lingkungan, ya. Tahu kita apa kekuatan kita, kelemahan, peluang, ancaman. Tujuannya kan untuk memilih strategi itu, SWOT itu. Nah, setelah kita pilih strategi Bapak Ibu, maka muncul yang kedua ini, customer strategi tadi. Jadi dengan ada visi misi, kita analisa lingkungan, tahu kita apa kelemahan kita, kekuatan, peluang, ancaman. Berikutnya kita pilih strateginya Bapak Ibu. Ya. Karena dari tahap atau proses manajemen strategi di formulasi itu, outputnya memang strategi. Gunanya apa? Gunanya adalah kita punya visi misi, dengan strategi itu kita capai visi misi itu nanti. Nah, itu gunanya visi misi, itu guna strategi itu. Nah, sebentar, saya coba tampilkan manajemen strategi sebentar ya, supaya lebih jelas Bapak Ibu. Saya coba tampilkan bagaimana proses manajemen strategi itu. Ini mungkin sudah belajar di strategic manajemen, tapi saya coba review sedikit aja supaya paham nanti dengan framework yang ada di CRM tadi. Nah ini, jadi ketika Pak Ibu belajar manajemen strategi, pasti sudah membahas tentang proses manajemen strategi seperti yang nampak di layar ini. Ini dia. Jadi proses strategic manajemen itu dimulai dengan formulasi, ya. Formulasi itu kalau bahasa kitanya perumusan, pemilihan. Apa yang kita pilih di sini? Strategi. Makanya nanti output dari formulasi itu adalah sebuah strategi. Kenapa kita mesti pilih strategi? Karena strategi itu yang pertama, strategi itu ada pada tiga level Bapak Ibu. Level corporate paling tinggi, di bawahnya level unit bisnis, paling bawah adalah level fungsional. Nah, jadi karena banyak strategi itu perlu kita pilih. Nah, itu formulasi namanya. Dia pada tahap formulasi ini kita lakukan itu apa? Penetapan visi, kemudian turun menjadi misi, misi turun ke tujuan, tujuan turun ke sasaran, kemudian baru analisa lingkungan internal dan eksternal. Nah, dengan SWOT analisis kita pilih strategi tadi. Nah, untuk level corporate Bapak Ibu, strategi yang mesti dipilih itu ada 15. Nanti saya rincikan di model kedua ya.
Ini untuk sekilas saja dulu ya, untuk pemahaman aja sekilas, review saja. Jadi di tingkat corporate itu Bapak Ibu ada 15 strategi yang dipilih. Di level 2 unit bisnis ada 3 strategi yang dipilih. Yang paling bawah baru taktik fungsional. Yang 15 itu namanya grand strategy. Mungkin masih ingat Bapak Ibu di strategic management ada 15 strategi di grand strategy itu ada concentrated growth ya, ada integrasi, ada konsorsium, ada integrasi, kemudian ada bankrupsi macam-macam namanya. 15 pilihannya. Yang level kedua, level unit bisnis ada 3 strategi yang dipilih. Namanya generic strategi. Apa yang 3 itu? Yang pertama kita sebut dengan diferensiasi. Diferensiasi adalah bagaimana kita itu memvariasikan produk kita. Yang kedua namanya low cost leadership. Kepemimpinan dalam biaya rendah. Artinya apa? Kita bersaing dengan perusahaan lain dengan menekan biaya. Yang ketiga namanya fokus. Ya, fokus itu artinya adalah penggabungan antara yang diferensiasi dengan low cost leadership. Itu fokus namanya. Nah, yang mana mau dipilih? Tergantung kepada analisa internal dan eksternal. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang kita rumuskan di formulasi. Istilah saya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat strategi manajemen itu, kita formulasi itu rumah nampak jalan tahu. Nah, itu intinya masa minangnya Pak Angga. Nah, ya, visi misi itu kan ibaratnya rumah tuh. Mau kemana kita ke depannya? Strategi itu apa? Jalannya kita punya impian. Visi misi itu impian kita mau kemana kita. Nah, bagaimana mencapai impian tadi? Itu strategi itu. Orang kita itu yang banyak Pak Angga, rumah nampak jalan nggak tahu. Nah, itu berbahaya tuh Bapak Ibu. Nah, ya, yang kita itu harusnya rumah nampak jalan tahu. Visi misi kita punya cara mencapai visi misi itu. Kalau nggak nanti jadi mimpi aja Bapak Ibu. Di mimpi dia. Seperti pungut minukan bulan kata orang pepatahnya. Ya kan? Nah, jadi yang disebutkan di sini Bapak Ibu sebetulnya sama dengan ini. Nah, yang di sini tadi. Nah, sama dengan ini. Ya, jadi tetapkanlah visi, tetapkanlah misi, tujuan, sasaran, analisa lingkungan. Nanti outputnya apa? Outputnya ini strategi konsumen kita apa? Nah, contoh, contoh lagi, penetapan misi itu kalau kita melihat kan sekarang zamannya pilkada ya Bapak Ibu ya, pilkada, pilrek ya, atau kan pakai misi semua, pakai visi misi semua tuh pilkada itu, ya kan? Kadang tak apa visi dibuatnya Bapak Ibu. Visi itu tidak semudah yang kita bayangkan membuat. Membuat visi itu kalau di bahasa strategiknya Bapak Ibu itu harus apa? Harus memenuhi sebuah standar. Ya, ada satu rumus Bapak Ibu membuat visi itu. Pernah dengar nggak Bapak Ibu rumus membuat visi? Nah ini dia. Hmm. Kira-kira Bapak Ibu ada ingat apa kepanjangan SMART itu? Rumus membuat visi, SMART. Apa itu SMART itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ketika belajar strategik mungkin sudah belajar tuh. Visi misi kita buat dengan rumus SMART. Nah, SMART itu yang pertama, S itu adalah spesifik. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat visi itu tidak boleh general ya, tapi harus spesifik. Ya, sambil contoh prodi saya lah di manajemen S1 manajemen UNAN ya. Kita punya visi misalnya menjadi program studi di bidang manajemen yang unggul dalam Tridharma perguruan tinggi dan terkemuka di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2028. Itu visi kami di S1 Manajemen UNAN. Di mana spesifiknya? Spesifiknya itu adalah karena kita di lembaga pendidikan, kita itu merupakan prodi di bawah PTN, bawah UNAN, maka perguruan tinggi itu kan konsepnya tridharma, Bapak Ibu. Tridharma perguruan tinggi.
tiga dharma kita. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, yang ketiga pengajaran. Makanya fokus kita ke tridharma. Nah, itu spesifik namanya. Bapak Ibu misalnya punya dinas instansi membuat visi. Visi itu mesti spesifik, artinya dinas Bapak Ibu itu fungsinya di mana, tupoksinya apa. Nah, boleh dia itu general pada waktu membuat visi. Kemudian M itu adalah measurable. Measurable itu terukur Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu membuat visi itu tidak sama dengan mimpi. Dia memang mimpi juga. Tapi visi itu mimpi yang bisa terukur. Artinya kita membuat visi itu ada alat ukur mencapai visi tadi. Contoh, di visi prodi saya tadi kan ada kata-kata terkemuka. Nah, terkemuka itu terukur itu. Terkemuka artinya kita kan itu unggul di Asia Tenggara. Terkemuka itu artinya kita dikenal ya. Kita bisa melaksanakan ceramah itu secara regional ya kan di Asia Tenggara. Nah, itu namanya terukur. Kemudian A ini apa? A ini achievable. Achievable ini artinya Bapak Ibu bisa dicapai. Achieve, bisa dicapai. Nah, achievable inilah yang membedakan antara visi dengan mimpinya kita ketika tidur, Bapak Ibu. Kalau visi sebagai mimpi artinya kita bermimpi di visi itu mungkin kita capai, mungkin saja. Tapi kalau kita mimpi ketika tidur kan seperti punguk minukan bulan tadi ya. Hal-hal yang mustahil dicapai ya. Nah, kenapa saya bilang achievable? Kenapa prodi S1 manajemen UNAN itu apa? eh Dikatakan dia misalnya terkemuka dan bidang Tridharma, ya macam-macam lah, ya kan? Tahun 2008. Kenapa kami berani bilang itu, Bapak Ibu? Karena kita membuat visi itu sesuai kemampuan. Nah, itu yang namanya achievable tuh, Bapak Ibu. Sesuai kemampuan. Kenapa kita berani bikin visi seperti itu? Karena kita setelah kita lakukan analisa SWOT, ada berapa keunggulan kita. Misalnya, kita di manajemen UNAN, yang pertama itu input kita relatif bagus. Karena kita kan termasuk saringan pertama ketika tamatan SMU mau kuliah. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian eh, data-data terbaru yang saya kumpulkan di departemen itu, di manajemen itu termasuk terakhir itu 10 besar. 10 besar prodi yang peminatnya paling banyak di UNAN. Artinya apa? Yang melamar banyak daripada yang akan diterima. Artinya apa? Kita bisa katakan input kita bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya sumber daya manusia yang memadai, Bapak Ibu. Ya, kita punya SDM, dosen-dosen yang ya, hampir lebih 50% sudah S3 misalnya. Kekuatan tuh kan. Nah, kemudian S3-nya bervariasi dari banyak negara, misalnya itu kekuatan. Gitu. Kemudian yang ketiga itu kita punya fasilitas yang memadai. Ya, kita punya ruang kelas yang cukup, kemudian punya ruang lab komputer yang bagus gitu. Jadi Bapak Ibu membuat visi itu sesuai kemampuan. Nah, itu yang dikatakan achievable. Kalau R itu relevan, Bapak Ibu. Relevan. Relevan itu kalau di kami itu kan relevan dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau kita PTN di bawah apa? Di bawah Kemendikbud, Kemendikbudristek itu kan berarti kita mesti relevan dengan tujuan kementerian. Apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Makanya kita berkontribusi melalui Tridharma. Relevan namanya itu. Yang terakhir Bapak Ibu T. T itu time frame. Nah, ya. Makanya di akhir visi saya tadi saya buat tahun 2028. Kapan kita mencapai visi itu Bapak Ibu? Harus punya target kita. Kalau nggak punya target kita lost nanti. Nah, makanya membuat visi itu tidak mudah Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat visi-visi caleg-caleg itu ketawa kita kadang-kadang ya. Karena tidak memenuhi ini kadang-kadang. Hanya sekedar untuk apa? Untuk
menarik pemilih aja ya. Padahal kalau kita di apa di ke ilmu strategik itu luar biasa itu cara membuat visi itu. Nah, kemudian apalagi outputnya itu tentu dia adalah strategi ini. Nah, jadi kalau kita bicara nanti langkah kedua, langkah pertama kan sudah ada ini, visi misi sudah ada. Jadi visi turun ke misi. Jadi dia direct Bapak Ibu ya, direct turunan. Jadi visi turun ke misi, misi turun ke tujuan, tujuan turun ke sasaran. Kalau dia derive, berarti Bapak Ibu nggak boleh dia berlawanan. Nah, itu aja intinya. Jadi ketika Bapak Ibu merumuskan misi, misi itu harus merupakan perpanjangan tangan dari visi. Misi kita buat untuk mencapai visi. Nah, gitu saja ke bawah. Nggak boleh Bapak Ibu, visi kita A, misi kita Z. Nah, itu nggak boleh tuh. Kalau visi kita A, misi kita adalah A1, A2, A3. Nah, seperti itu. Makanya visi itu nggak panjang-panjang orang buat. Paling paling banyak satu kalimat cukup. Ya, sama kayak Bapak Ibu memilih judul tesis nanti. Nah, tesis itu Bapak Ibu judulnya sama dengan visi. Singkat, ringkas, padat, jelas. Nah, itu rumusnya tuh Bapak Ibu membuat judul judul tesis dan membuat visi. Nah, kalau misi boleh rinci dia. Kalau visi itu general aja. Kalau misi boleh dia ringkas, boleh dia apa dijelaskan. Misalnya misi itu misi 1, 2, 3 silakan lah. Ya. Apalagi tujuan dan sasaran itu boleh itu. Silakan aja. Mau apakah mau dia panjang ya, mau pendek silakan saja. Kemudian analisa eksternal dan internal. Ini kita bahas di kuliah pertama. Bapak Ibu ingat ya. Ada lingkungan remote, ada lingkungan industri, ada lingkungan operasi. Lalu muncullah strategi tadi. Ada strategi level corporate, unit bisnis. Ya. Nah, yang terakhir, sebetulnya di gambar ini, inilah output dari formulasi tadi. Karena kita bicara marketing atau CRM, maka strateginya itu adalah strategi untuk pelanggan-pelanggan. Apa strateginya? Strategi kita buat berdasarkan yang pertama, target segmen kita. Siapa segmen pasar kita? Jadi strategi kita pilih nanti sesuai dengan target segmen kita. Yang kedua adalah bentuk dari jasa yang kita sediakan. Jasa itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada jasa perbankan, ada jasa komunikasi, ada jasa transportasi dan sebagainya. Yang ketiga, loyalty bonds ya. Yang keempat adalah Jones Management. Jadi ini strategi pelanggan yang kita bisa gunakan untuk mencapai visi misi tadi. Kemudian langkah kedua kita di strategi CRM itu adalah value creation process. Proses penciptaan nilai. Ya. Yang pertama itu adalah penciptaan atau pengantaran nilai pelanggan. Caranya bagaimana? Value proposition. Termasuk misalnya higher tile service, kemudian loyalty reward. Ini maksudnya adalah reward kepada pelanggan-pelanggan yang loyal. Ya. Kemudian customization artinya adalah bagaimana kita membuat produk yang custom, yang umum, yang massal. Kemudian menciptakan value organization, ya. Ada acquisition economics, ada retention. Ini yang kita bahas tadi ya, retention itu kan pengulangan ya, pengulangan pembelian. Share of wallet. Ini semacam apa? Semacam diskon, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah proses integrasi multi channel, ya, Pak, banyak izin saluran. Pak, Ya, PPT-nya silakan. masih tulisan smart Pak, Oke, tampilan sorry. screen-nya. Ya berarti nak jalan dia ya. Sebentar, saya tukar dulu ya. Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Silakan Pak Angga. Ya Pak, kebetulan Angga tergabung dalam tim akreditasi Prodi MM juga dulu Pak. Hmm. Jadi sedikit banyaknya
Angga juga ada baca-baca tentang rencana strategis Prodi MM Pak ketika mau diusulkan Betul. untuk apa Pak. Dia Ya, nggak betul. tanyakan gini Pak, kalau di Nah, Renstra Prodi MM ITB ini visi eh, visi MM itu menjadi program studi yang menghasilkan lulusan magister yang yang handal, profesional dan eh, berjiwa entrepreneurial manajemen agar mampu hmm, bersaing di tingkat regional Sumatera tahun 2025. Tapi hmm, yang agak bingungkan kayaknya kalau dilihat dari segmentasi mahasiswa Prodi MM kayaknya lebih banyak bukan ke arah entrepreneurnya gitu Pak. Mohon pandangannya Pak gitu Pak. ya, Apakah eh, ada kesalahan dari registrar kami atau gimana gitu Pak? oke. Baik, bagus tuh Pak Angga pertanyaannya. Jadi kita kan juga belajar tadi kan bagaimana membuat visi yang baik ya. Ada rumusnya SMART. Ya. Jadi begini Pak Angga, kalau saya melihat yang Pak Angga sampaikan tadi tidak ada yang salah Pak. Tidak ada yang salah. Begini Pak Angga, kita selama ini punya persepsi kan entrepreneur itu kan cuman di usaha ya Pak Angga ya. Sebetulnya Bapak Ibu semua, yang namanya jiwa entrepreneur itu tidak hanya di perusahaan saja. Di semua bidang kita harusnya punya jiwa entrepreneur. Artinya gini Pak Angga, lulusan ITBH itu maksud dari statement visi itu adalah tidak hanya kepada wirausaha saja jiwa jiwa wirausaha itu, tapi juga kepada semua bidang, Pak Angga. Jadi sepertinya saya tangkap itu visi ITBH yang Pak Angga sampaikan tadi. ITBH punya mimpi bagaimana alumninya itu punya jiwa wirausaha dimanapun dia bekerja. Walaupun kita tahu di TBH kebanyakan kan Bapak Ibu kan di Pemda bekerjanya, Ya di Pak, dari Pemda. PNS Pak, Nah, PNS. ya, artinya apa enggak? Jiwa wirausaha itu tidak hanya untuk perusahaan swasta saja. Di Pemda pun kita harusnya kita punya jiwa wirausaha. Di Pemda, di perusahaan swasta, di dinas instansi, di perbankan, dimanapun kita bekerja Pak Angga, karyawan yang sukses itu karyawan yang punya jiwa wirausaha. Bisa menangkap dari statement visinya itu Pak Angga, Ya, Pak. artinya ITBS itu bermimpi dengan latar belakang mahasiswa yang beragam. Ingin ITBS itu dia punya mimpi itu bagaimana alumninya itu sukses nanti di kawasan regional tahun berapa Pak Angga? 2000 berapa tadi? Ya, regional Sumatera tahun 2025 Pak. Nah, di Sumatera 2025 artinya gini Pak Angga, dia pengen alumni itu sukses dimanapun dia bekerja dengan punya jiwa wira usaha. Bapak Ibu yang saya hormati, usaha itu artinya apa? Bukan usahanya kita lihat, tapi bagaimana seorang itu bisa jadi entrepreneur yang sukses itu. Coba lihat, banyak pengusaha-pengusaha sukses apa kira-kira yang dia miliki jiwanya itu? Apa sifat yang dia miliki? Apa karakter yang dia miliki? Kalau kita seorang pengusaha, siapa yang pengusaha kemarin Pak Angga yang di kelas kita, Ibu apa yang punya Ada Bu Ledi Pak. Ledi. ayah? Bu Ledi, Pak. Hadir, Pak. Ya, ya. Jadi seperti Bu Ledi misalnya. Coba tanya Bu Ledi, apakah Bu Ledi sebagai pengusaha sukses langsung kan enggak Ibu Ledi ya? Oh, banyak yang bangkrut juga, Pak. Nah, itu dia. Seperti membesarkan anak ya harus dirawat. Kalau nggak Ya, dirawat ya ya. terjun bebas nih, Pak. Nah, itu maksudnya apa enggak Bu Ledi? Jadi maksudnya seperti ini. Jiwa wirausaha jangan dilihat dia sebagai pengusaha saja. Bapak Ibu sebagai PNS, ya. Bapak Ibu sebagai misalnya seperti Pangga, misalnya sebagai staf di ITBH, ya. Kita itu punya jiwa wirausaha artinya seorang wirausaha itu punya karakter yang best semua, yang bagus semua. Seperti Bu Ledi ini. Yang pertama misalnya, setiap pengusaha yang sukses tidak pernah dia itu langsung sukses. Dia melalui asam garam yang luar biasa. Coba Pak Angga tanya kepada pengusaha sukses itu siapa yang bisa besar itu? Abu Rizal Bakri misalnya. Siapa lagi yang bisa besar? Hayati Masuk Bu Ledi Sepakat, juga. Pak. Ah Wardah. ya, Wardah. Coba tanya, apakah mereka langsung sukses? Enggak. Mereka itu jatuh bangun.
Seperti kata Bu Ledi tadi, ada bangkrut, ya. Nah, artinya apa? Jiwanya itu yang diangkat nanti Pak Angga. Jadi maksud TBS itu adalah alumninya itu ketika tamat punya jiwa wirausaha itu. Apa karakter wirausaha itu? Yang pertama gigih. Artinya orang yang punya jiwa wirausaha itu dia gigih, pantang menyerah dia. Tanya boleh di ini, kalau pengusaha boleh di. Betul nggak boleh di? Mesti gigih ya, pengusaha itu ya. Iya, mesti tahan malu, Pak. Itu. Harus tahan banting kita. Nggak boleh gengsi ya boleh dia jadi pengusaha itu ya. Nggak boleh gengsi kita. Nah itu Pak Angga. Jadi maksudnya ITBS itu adalah menciptakan alumni yang gigih. Apalagi, apa kira karakter wirausaha lagi Bapak Ibu boleh di? Pertama gigih, Mandiri, Pak. mandiri. Yang paling penting Inovatif, Bapak Pak. Ibu, ya inovatif, betul tuh. Ya, kita bicarakan kemarin kan, mesti inovatif kita kan. Mesti kita berpikir itu di luar apa? Di luar kebiasaan kalau bisa. Nah, yang unik-unik kita ciptakan. Yang paling penting Bapak Ibu, wirausaha itu adalah memiliki sifat risk taker, berani mengambil risiko. Betul nggak boleh di? Nah, itu paling besar, itu Betul, paling Pak. penting itu sifat wirausaha itu, berani mengambil risiko. Kalau Bapak Ibu orangnya tidak berani mengambil risiko, susah jadi pengusaha yang sukses. Apalagi sebagai pengusaha, sebagai wirausaha, kita mesti punya misalnya inovatif betul itu, ya. Kemudian apa? Kita berusaha menciptakan nilai untuk konsumen kita. Itu juga wirausaha yang baik. Nah, kalau kita sebutkan karakter tadi Pak Angga, kan artinya kan itu umum ya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk misalnya Bapak Ibu di ASN misalnya, pemerintahan, bagaimana kita terapkan di jiwa wirausaha tadi itu? Kalau boleh di jelas ya, boleh di siapa lagi satu lagi Pak Angga yang punya usaha mobil apa? Mobil Selvika, mobil Itu apa? Wijaya. kita, Pak. Ah, Double nih Bu maksud Selvika kita, ya. Pak. Hadir, Di PNS hadir, ya, Pak. di Ya, entrepreneur Bu ya, Pak. Selvika ini double nih ya. Sebagai aparatur negara juga pengusaha juga. Ini double Bu Selvika nih. Jadi kalau kita sebagai pengusaha kayak Bu Ledi dan Bu Selvika kan sudah tahu tuh meskipun itu kita. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang di PNS, di birokrasi, kira-kira jiwa wirausaha itu artinya apa? Bagaimana kita menerapkan jiwa wirausaha itu? Nah, kalau kita ASN Bapak Ibu, wirausaha itu maksudnya apa? Kita itu harus punya mindset bahwa kita mesti punya inovatif. Kita mesti punya kreativitas Bapak Ibu. Artinya ketika kita bekerja itu, kita mesti punya inisiatif sendiri kalau bekerja. Nah, artinya kayak gini, kita punya inisiatif untuk bekerja, bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Itu kira maksudnya, terjemahannya. Kita di birokrasi yang namanya wirausaha itu adalah kita menciptakan prosedur pelayanan yang mempermudah masyarakat. Nah, itu maksudnya Pak Angga. Jadi, menurut saya Pak Angga, ya, visi ITBH itu sudah tepat. Ya, karena maksudnya gitu Pak Angga. Wirausaha itu enggak jiwa yang bagus kita tiru gitu. Tapi tidak hanya di perusahaan, dimanapun kita bekerja, bisa kita terapkan. Pikir apa lagi Pak Angga yang alumni kita di mana kerja Pak Angga misalnya? Ya kebanyakan memang di alumni juga dari SN Pak. Tapi eh, cuma beberapa yang entrepreneur sih Pak, gitu Pak. Jadi nggak ada yang salah Pak Angga. Mungkin udah apa? Mungkin Berarti dipertegas ini, mungkin. Pak, berarti dari spesifiknya berarti yang entrepreneur itu berarti ya Pak ya. Kalau dari Ya, yang smart itu tadi Pak. spesifiknya itu. Iya Pak. Ya, itu spesifiknya itu. Nah, sekarang Pak Angga, kenapa ITBS berani mengangkat itu sebagai spesifikasinya? Berarti saya lihat loh Pak Angga di kurikulum kita, di mata kuliah kita, memang dia tonjolkan entrepreneur itu, ya kan? Saya lihat itu di mata kuliah dan ketika Ya, rapat Pak. Pak Angga, kan saya lihat itu mata kuliahnya. Memang banyak dia tonjolkan itu. Nah, artinya gini Pak Angga, persepsi kita jangan untuk pengusaha saja. Apapun pekerjaan dari alumni nanti, alumni ITBH itu, dia punya jiwa yang baik-baik tadi. Gigih, tekun, rajin, pantang menyerah, berani mengambil risiko. Nah, dia punya jiwa itu. Nah, diharapkan dengan jiwa itu alumni akan sukses. Nah, gitu Pak Angga.
Izin, Pak. Pak. Ya, ya silakan Bu Vika. Ya, ya Pak, betul Pak. Jadi kalau beberapa tahun terakhir, kebetulan saya di Dinas Pendidikan ya Pak, ada monef-monef dari pusat, itu salah satu itemnya itu memang berjiwa kewirausahaan. Itu monef Ya. di sekolah-sekolah. Dan kita sendiri yang di internal itu memang merasa bingung Pak. Apa maksudnya dengan jiwa kewirausahaan gitu ya? Nah, tapi memang karena memang kita belum mendapatkan pencerahan seperti kata Bapak tadi ya, Bapak bilang bukan cuma dalam hal penjualan kewirausahaan, akhirnya memang sekolah itu mindsetnya, oh ini mungkin yang bisa menghasilkan uang. Dengan cara apa? Dengan cara buka kantin. Masih seperti itu Pak, masih akhirnya ujung-ujungnya itu ke penghasilan dari Inovatif. pendapatan ya Pak ya, dari penjualan ya Pak ya. Ya. Seperti Inovatif itu. kan? Ya, Harus inovatif ya. dia kan? Tapi memang dengan keterangan Bapak tadi, penjelasan Bapak tadi memang ternyata relate ya Pak ya. Maksud dari Monef Pusat itu orang-orang di dalam yang memiliki jiwa kewirausahaan seperti tadi itu ya Pak ya. Proses yang baik, prosedur yang baik gitu kan. Udah gitu yang memberikan kepuasan masyarakat, yang inovatif, seperti itu ya Pak ya. Iya. Oh gitu. Cuman memang kita yang di dinas ini belum mendapatkan pencerahan itu Pak. Jadi memang selama ini berpikirnya kewirausahaan itu pasti menghasilkan uang. Nah, kalau kita dari PNS kan bingung gimana cara menghasilkan uang di dinas-dinas ya gitu kan. Kalau seandainya kita disuruh jualan, kayaknya nggak juga ya, nggak pas juga kalau seandainya semua orang disuruh jualan. Berarti mungkin maksudnya yang Bapak jelaskan tadi Jiwanya ya, Pak. itu Bu. Nah, Jiwanya jiwanya ya, itu Pak, yang ya. kita tiru. Bukan pekerjaannya, jiwanya yang kita Bukan tiru. pekerjaan ya, betul Pak. Baik, terima kasih Pak, banyak informasinya izin, Pak. Pak. Ya, Izin, silakan Pak. boleh nih. Ya, Ini silakan. saya bermodalkan keterangan dari Bapak dari awal tadi banyak sekali ya. Boleh nggak saya berpikir seperti ini untuk kasus yang Angga tanyakan? Apakah boleh saya berpikir seperti ini? Mohon maaf kalau pemahaman saya salah, mohon diluruskan ya Pak. Saya berpikirnya sepertinya kita bisa top down atau bottom up. Top down maksudnya di sini Bapak tadi menjelaskan visi itu anaknya adalah misi. Anak misi nanti adalah strategi. Ketika visi tujuan. Kemudian tujuan itu adalah hasil. Kemudian ketika hasil visi kita di sini dan hasil kita ternyata tidak sama dengan visi, boleh nggak kita periksa bottom up Pak? Setelah itu dari hasilnya kenapa nggak sama ya? Kita cek dulu ke tujuannya. Kemudian cek lagi strategi, naik lagi ke misi, kemudian ke visi. Mungkin di tahap visi ITBH sudah sangat sempurna gitu, di misi pun sudah bagus. Tapi ketika strategi kan banyak orang yang menjalankan, banyak tim yang harus dikoreksi. Mungkin coaching atau research and development untuk strategi marketing ataupun mungkin ada perbaikan-perbaikan sedikit di strategi gitu. Apakah bisa seperti itu Pak? Saya berpikirnya bolak-balik gitu. Bottom up kemudian top down untuk menganalisa apa sih penyakitnya gitu. Kenapa nggak sesuai dengan visi? Seharusnya kan visi udah sebagus itu, sesempurna itu, langsungnya dapat nyangkut gitu di entrepreneur yang diinginkan oleh si visi tadi. Kenapa nyangkutnya ke ASN seperti itu? Mungkin nggak Pak kita melakukan seperti itu? Nanti kan karena saya di bidang usaha, nanti kan saya berpikir juga hal yang sama bisa saja terjadi dengan usaha saya. Misalnya saya ada konsultan ini, konsultan bergerak di bidang konsultan gitu. Kemudian tujuan visinya seperti ini, tapi pas hasil ternyata saya enggak. Terus saya bottom up lagi. Saya periksa satu-satu dari bawah gitu, dari strategi, kemudian misi, kemudian balik lagi ke visi. Apakah visi bisa menghasilkan profit yang maksimal untuk perusahaan ini? Kalau kira-kira visi sudah bagus, dirancang oleh orang-orang yang kompeten, kenapa visi harus dirubah? Mungkin kita cek dulu satu persatu detailnya di misi seperti apa. Kemudian strateginya atau tujuannya. Seperti itu. Boleh nggak Pak saya berpikir seperti itu? Oke, baik. Makasih Bu Ledi. Ini saya kira menarik ya pertanyaan Bu Ledi ini ya. Ini saya kira satu hal yang juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua. Kita berpikir kan dari top down ya Bu Ledi. Sekarang kan boleh bilang bottom up. Ya. Yang pertama dari pertanyaan jawaban singkat saya boleh dibolehkan karena kan memang pengambilan keputusan sekarang itu kan di manajemen modern kan tidak harus terlibat top
top down, tapi dari bottom up juga boleh. Artinya boleh saja menganalisa dari bawah, ya. Artinya dengan strategi yang ada sekarang, kenapa tujuan tidak tercapai? Kita periksa mulai dari strateginya, kemudian analisa lingkungannya, kemudian tujuan, sasaran sampai ke misi dan visi boleh. Kenapa saya bilang seperti itu? Boleh di Bapak Ibu semua, karena dalam ilmu manajemen ada satu konsep strategi atau pengambilan keputusan yang sekarang itu semakin banyak digunakan Bu Dedi. Mungkin Bu Dedi, Bapak Ibu semua pernah dengar ada kata-kata MBO, Manajemen by Objective. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Boleh di MBO, Manajemen by Objective. Baru dengar dari Bapak, Pak. Nah, jadi MBO itu Bapak Ibu, itu adalah konsep, sebetulnya bukan baru juga, udah lama itu boleh di. Jadi MBO itu adalah manajemen by objektif, artinya MBO itu bisa diterapkan di mana saja, dalam pengambilan keputusan, dalam penetapan strategi, bisa kita gunakan boleh di. Itu dibolehkan di manajemen. Nah, pertanyaannya, apa itu MBO? Jadi MBO itu maksudnya adalah kita selama ini contoh ya, sambil contoh penetapan keputusan. Seorang manajer diambil keputusan kan top down, dari atas ke bawah. Artinya memang keputusan di top manajer dikerjakan nanti oleh level bawah, middle manager, lower manager sampai ke karyawan. Itu yang top down. Nah, yang MBO itu boleh terbalik Bu. Itu yang saya katakan yang bilang tadi itu. Terbalik berpikirnya itu. Jadi MBO itu ketika kita terapkan di perusahaan, dalam pengambilan keputusan malah dari bawah dia. Jadi pimpinan itu mengambil keputusan tidak dari dia, tapi dia minta masukan dari karyawan level bawah, Bapak Ibu. Itu MBO itu. Nah, pertanyaannya kenapa itu banyak digunakan sekarang? Karena di segi apa? Manfaatnya banyak, Bapak Ibu, Meledi. MBO itu. Kenapa? Untuk mengambil keputusan, harusnya pimpinan kan tahu bagaimana kondisi paling bawah di perusahaan. Betul enggak? Paling bawah, Betul. level bawah itu apa kondisi sekarang? Nah, siapa Akar yang tahu rumput. kondisi di bawah? Ya. Siapa yang tahu kondisi di bawah? Apakah manajer, top manajer? Enggak kan? Yang tahu kondisi di bawah itu adalah karyawan. Makanya MBO itu ketika mengambil keputusan, pimpinan mengajak serta semua karyawan. Nah, itu dia boleh termasuk strategi. Kita mau buat visi misi nih, kayak Pak Angga bilang tadi kan, strategi TPH misalnya kan. Kalau selama ini kan strategi itu level atas menentukan, top top manager. Padahal siapa yang tahu di bawah? Kayak boleh dibilang tadi kan, siapa yang tahu input kita siapa? Siapa yang tahu proses kita siapa? Pak Angga yang tahu. Makanya MBO itu ketika buat strategi kita ikutkan semua level Bu Lady, semua level. Level bawah, level middle, kita ajak dia berkomunikasi. Itu namanya MBO. Berarti jawabannya boleh di. Dan itu yang tren sekarang. Ya, Makasih, Pak. ya. Tidak ada sekarang manajer yang baik tuh mau dia aja boleh di, tidak ada. Manajer yang baik itu adalah manajer yang mampu mengajak semuanya berpartisipasi. Termasuk level paling bawah. Termasuk gini boleh di. MBO itu kan banyak saya bilang tadi apanya penerapannya. Itu kan dibilang strategi tadi kan. Nah, satu lagi manfaat MBO itu adalah ketika Bapak Ibu ingin memotivasi karyawan yang masuk teori X ke teori Y. Itu MBO caranya. Ini saya review sedikit motivasi ya. Kan udah belajar perilaku organisasi, sudah belajar kan PO Sudah, Pak. ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kan ada teori Siano tuh, boleh di Douglas McGregor. Ya. Jadi Douglas McGregor ini termasuk bapaknya motivasi. Kenapa? Dia yang pertama mengeluarkan teori motivasi. Apa teorinya? Teori X dan teori Y. Apa bedanya? Teori X itu mengasumsikan manusia, individu, karyawan itu sebetulnya pemalas, Bapak Ibu. Itu asumsi teori X. Pemalas itu artinya apa? Semua manusia, semua individu, semua karyawan itu, mereka itu sebetulnya itu bekerja itu apa ya? Bekerja itu mereka terpaksa. Itu asumsi teori X ya, bukan saya asumsi teori X ya.
semua individu itu, semua karyawan itu terpaksa bekerja. Artinya sebisa mungkin dia akan menghindari pekerjaan. Itu teori X. Kalaupun dia bekerja itu tidak sepenuh hati kalau bahasa kitanya. Dia bekerja itu hanya untuk memenuhi syarat saja. Akibatnya kualitas kerja tidak bagus. Kalau bahasa Minangnya PDI, Bu Lady. Ini bukan partai, Bapak Ibu nanti marah sama saya nanti. PDI, singkatan dari Padu Indah. Kan PDI juga tuh Padu Indah kan. Artinya kan dia bekerja itu enggak kualitas enggak perlu, penting dia kerjakan. Itu yang dikatakan dengan apa tadi? Dengan teori X. Ya. Nah, Bapak Ibu ketemu di dinas ketemu seperti itu enggak Bapak Ibu karyawannya? Ada kan? Pasti ada. Banyak, Pak. Banyak Gitu. sekali, Pak. Ya. Nah, artinya apa? Bagaimana kita merubah orang seperti itu ke teori Y? Teori Y kebalikan teori X, Bapak Ibu. Itu bagaikan siang dan malam itu. Teori Y menyatakan bahwa manusia itu, individu itu, karyawan itu sebetulnya orangnya itu rajin bekerja. Orang yang masuk teori Y itu adalah orang-orang yang kalau bekerja itu dia enjoy, Bapak Ibu. Dia anggap sama dengan bermain, istirahat. Nah, kalau bahasa sayanya, orang-orang teori Y itu tante itu bekerjanya. Apa tante itu, Pak Angga? Tanpa tekanan, Oh iya, Pak. alias ikhlas Kalau saya di bawah bekerja. tekanan terus selalu, Pak. Ya, makanya beda lagi. Ya. Kalau ini tante tanpa tekanan, artinya dia bekerja itu kan ikhlas bekerja. Tidak ada tekanan dia bekerja. Artinya apa? Orang-orang teori Y itu orang-orang yang ikhlas ya. Artinya tanpa disuruh, dia sudah bekerja sendiri, boleh di. Itu teori Y itu. Nah, bagaimana kita mengarahkan orang teori Y ke teori Y? Nah, strateginya boleh di adalah MBO tadi. Saya pernah punya bawahan Bapak Ibu. Saya kebetulan pernah kerja sebagai kepala laboratorium komputer di Fakultas Ekonomi, di labor komputer ya. Tahun 90-an lah, tahun 2000-an ya. 2000, 2005 ke atas lah ya. Nah, saya punya staff di labor itu Pak Angga, cuma 5 orang boleh ini. Cuma 5 orang. Tapi orang-orang IT semua, Eskom semua dia Bapak Ibu. Ini mau yang Eskom Bapak Ibu ya, ini bukan cerita lama ini kan bukan yang baru ya, cerita lama. Ya. Jadi Eskom semua Bapak Ibu. Waktu itu kan masih langka tuh Eskom itu, Pak. Masih langka yang sana komputer itu. Nah, mereka masuk teori X semua Bapak Ibu. Kalau bekerja itu susah saya menyuruh itu. Karena yang kita minta tolong awak itu di berangannya Pak Angga. Ya kan? Susah saya kan. Mana saya banyak apa lagi banyak mahasiswa yang belajar di labor Yang segala macam. Eskom Nah, kayak gitu, Pak. ya kebiasaan kebanyakan seperti itu Pak Angga yang saya lihat. Makanya saya bingung juga boleh di mana caranya nih, ya kan? Setiap kerja itu menolak terus, ada aja alasannya. Caranya boleh di MBO itu saya terapkan. Apapun kegiatan saya ajak dia ikut serta. Ada kegiatan apapun itu, mau menetapkan visi, mau bekerja sebuah proyek, saya ajak dia terus-menerus. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, ya, walaupun tidak semuanya, ada beberapa yang beralih ke teori Y. Nah, jadi artinya Bapak Ibu itulah Bu Ledi. Jadi MBO itu bagus Bu Ledi. MBO itu tidak hanya di strategi, tapi juga di pekerjaan sehari-hari. Motivasi juga bisa seperti itu. MBO itu. Jadi jawaban tadi Bu Ledi boleh ya. Nama teorinya MBO nanti. Silakan nanti baca di buku pengetahuan manajemen ada, di buku OBI juga ada. Jadi kalau boleh mau saya kirimkan di grup nanti buku-bukunya itu kalau mau. Oh, boleh Pak, makasih banyak Pak. Oke. Oke. Baik. Kalau bisa ada yang itu Pak, marketing intelijen waktu itu Pak. Ada Ya. kalau ada Nah, bukunya, bisa Pak. saya nanti di grup. Ya bisa Bapak Ibu baca-baca nanti walaupun bukan pengusaha tapi juga kan mesti punya jiwa entrepreneur kan. Itu bisa dibaca itu. Oke. Baik Bapak Ibu, kelihatannya kita sudah habis waktunya ya, Pak Angga ya. Masih ada 10 menit lagi, Pak. 10. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut kembali ke laptop ya. Kembali ke sini. Nah, kita lihat lagi di sini mungkin kita selesaikan apa ini framework ini. Minggu depan kita masuk ke blok berapa lagi? Blok 5 ya.
Ini blok 4 nih, masuk blok 5. Jadi di sini tadi kan sampai apa ya? Sampai di sini tadi ya. Jadi akuisisi sama dengan tadi, retention sama dengan tadi, kemudian ini apa? Discount ya. Share of itu diskon artinya. Kemudian ini yang channel kemarin. Ini blok berapa kemarin Pak Angga? Kita bicara channel ini blok 3 ya. Blok 2 Tiga, ya. Pak. Channel Blok 3 tiga. channel. Nah, ini dia channel tadi nih. Jadi multi channel integration proses. Proses integrasi banyak saluran. Ya, jadi melibatkan sales force, tenaga penjual, melibatkan outlet. Outlet itu kan tempat-tempat kita jualan ya. Telepon, ya, direct marketing, pemasaran langsung, kemudian e-commerce, ya, perdagangan dengan elektronik, ya, kayak kita kenal seperti apa menggunakan media sosial dan sebagainya, mobil commerce, ya, perdagangan mobile bergerak. Nah, kemudian pada akhirnya beralih ke proses penilaian kinerja. Di sini hasil-hasil dari stakeholder. Stakeholder itu pihak-pihak yang relevan dengan perusahaan kita. Jadi dengan proses yang kita buat di sini nanti menghasilkan yang pertama itu hasil bagi pihak-pihak yang berkepentingan berupa, nah ini kan nilai semua nih. Nilai ini kan tujuan utama dari BMC, Business Model Canvas. Jadi dengan membuat strategi CRM, yang akan muncul nanti adalah nilai bagi pelanggan, ini jelas. Nilai bagi karyawan, ini juga jelas. Ya. Nilai bagi shareholder, pihak-pihak internal yang terlibat. Kemudian mengurangi biaya. Kemudian monitoring kinerja dari pemasaran dan jasa pengiriman jasa. Yang pertama adalah matrik konsumen, pengantaran jasa, kemudian standar. Nah, yang terakhir adalah monitoring proses customer relationship marketing atau manajemen. Ya, ada data repository menggunakan IT system, analisa peralatan, kemudian aplikasi front office, kemudian aplikasi back office. Nah, ini yang dikatakan dengan strategi menyeluruh dari CRM. Yang penting kita lihat di sini adalah ini. Diawali dengan langkah-langkah di strategi manajemen tadi, ada visi misi, analisa lingkungan, kemudian kita punya strategi, diakhiri dengan penyampaian nilai kepada pelanggan. Yang terakhir, yang monitoring ini yang sama dengan tadi. Jadi yang kita buat di sini sebetulnya Bapak Ibu hampir sama dengan slide saya di slide saya ini, hampir sama dengan ini sebetulnya. Jadi yang saya jelaskan di slide tadi itu pada akhirnya akan sama dengan ini. Jadi ada formulasi, ya, ada formulasi, ada implementasi, ada evaluasi. Jadi di bagian tengah yang gambar CRM tadi itu implementasi, ya. Jadi implementasi itu kan berbeda-beda. Kalau kita di strategic management kan implementasi itu kan ada dua hal yang kita buat. Yang pertama, tentukan 3 hal, ada tujuan sasaran jangka pendek, ada taktik fungsional, ada pengembangan karyawan, kemudian rubah 3 hal. Apa yang kita ubah itu? Struktur organisasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Yang monitoring tadi, itulah dia evaluasi. Sama dengan di teori strategic management, evaluasi kan ada pada tiga periode. Bisa evaluasi sebelum penetapan strategi, bisa evaluasi ketika penetapan strategi, dan yang terakhir bisa evaluasi setelah penetapan strategi. Nanti mana yang mau dipilih silakan saja, tergantung kepada kebutuhan. Nah, ini dia sama, hampir sama sebetulnya. Cuma ini fokusnya kan di CRM, ya. Tadi fokusnya itu kan di strategic management. Nah, ini beberapa kesalahan umum, Bapak Ibu. Beberapa kesalahan umum ketika kita menerapkan CRM tadi. Ya. Yang pertama itu ya pelayanan perusahaan, ya menginstalasi sistem CRM, tapi kurang relevan dengan strategi CRM itu sendiri. Ya, jadi dia punya sistem, tapi tidak
tidak bisa mencapai strategi CRM itu sendiri. Yang berikutnya adalah tantangan ya. Tantangan bagaimana kita bisa menciptakan CRM yang betul-betul mencapai tujuan untuk mempertahankan pelanggan tadi. Karena dimensinya banyak. Ya. Kemudian beberapa alasan untuk kesalahan itu adalah gambaran CRM sebagai suatu inisiatif teknologi. Yang kedua, kurangnya fokus kepada pelanggan. Yang ketiga, ketidakcukupan apresiasi kepada nilai sepanjang waktu untuk pelanggan, CLV. Jadi sama kayak PLC, Bapak Ibu. Kalau PLC kan di marketing untuk produk. Nah, kalau CLV ini untuk CRM nih. Ketidakcukupan dukungan dari top manajemen. Jadi banyak nih Bu Ledi, Pak Angga, ya. Kita buat CRM tapi tidak mendapat dukungan dari pusat, dari atas. Nah, itu kan juga tidak bisa. CRM itu sifatnya integrated. Ya. Jadi artinya dari top manager sampai karyawan itu wajib paham dengan CRM. Pentingnya CRM itu. Nggak bisa hanya karyawan aja Bu Ledi atau Pak Angga yang concern kepada CRM. Ya. Kemudian kesalahan dalam merancang ulang proses bisnis. Yang terakhir, terlalu rendah menetapkan tantangan untuk integrasi data. Ini kesalahan umum ketika Bapak Ibu menerapkan CRM. Ini adalah isu-isu kunci dalam mendefinisikan suatu strategi CRM. Ya. Nah, ini ada kata-kata value proposition. Ini kita bahas pada blog nomor 3 ya Pak Angga ya kemarin ya. Value ini. 3 atau 4? 4 ya? Value 3 C-nya kalau salah Pak. Ah ya, Value 4 mungkin. 2, Ya. Pak. 2 ya, value. Jadi nampak di sini bagaimana seharusnya kita merubah nilai, pengantaran nilai untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan kita. Nah, ini menyangkut dengan value proposition. Seberapa banyak customization atau marketing one-to-one dan pengantaran jasa itu mencukupi dan menghasilkan laba. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah profit potensial kita itu meningkat dengan memberikan diskon kepada pelanggan yang baru dan bagaimanakah variasi ini akan bisa meraih segmen pasar. Ya. Berapa banyak waktu dan sumber daya bisa kita alokasikan untuk CRM sekarang ini dengan benar. Ini menyangkut waktu ya, menyangkut waktu. Jika kita percaya dalam CRM, kenapa kita tidak memberikan langkah yang lebih lagi kepada pengarahan di waktu lalu? Ya. Yang terakhir, apakah yang bisa kita kembangkan saat ini dalam CRM tanpa membelanjakan atau mengeluarkan dana untuk penggunaan teknologi? Nah, ini beberapa isu kunci penerapan CRM. Nah, jadi kemudian ya ini bagaimana hubungan antara CRM dengan loyalitas. Ya, jadi kesetiaan pelanggan adalah suatu arahan yang penting untuk mendapatkan laba dari jasa perusahaan. Ya, yang pertama menilai untuk kesetiaan pelanggan, kemudian mencoba untuk mempersingkat jarak antara pembeli yang potensial dengan pembeli aktual. Ya, memahami customer membership ya, kemudian menjelaskan menciptakan membership, kemudian tipe marketing ada transaksional, database, interaction, dan networking. Ini hanya hubungan antara CRM dengan loyalitas. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Jadi untuk blok kelima kita sudah selesai tentang CRM. Insya Allah minggu depan kita masuk ke blok 6. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari kuliah kita ini? Kalau tidak, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya mendapatkan informasi Bapak Ibu mau offline ya siang nanti ya. Jadi perlu persiapan Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari kampus, mau ke kampus silakan. Jadi kita bisa akhiri. Saya berharap dengan kuliah kita satu sesi ini bisa menambah sedikit wawasan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Mudah-mudahan kita sehat selalu Bapak Ibu ya, tetap semangat ya. Ya. Sampai jumpa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.